Apalagi nih, anak SD berjilbab rapih, duduk baris berbaris, tapi yang dihafal lagu viral TikTok dahulu. Takut dapat nilai 1 bro di sini. Tapi kalau di Indo kita kayak bodo amat nggak sih pakai. Kualitas pelajar Indonesia harus kita akui menurun sih dengan banyaknya video-video. Secara keseluruhan, Malaysia unggul dalam hampir semua indikator utama daripada negara kita Indonesia, geng. Ada waktu. Bahkan sekelas Malaysia, mereka juga kedisiplinannya itu bagus. Kan Incas dihukum berjemur di tengah lapangan seorang diri. Incas menggunakan kutek. Setahun tuh berapa bulan? Setahun 12. 2 tahun berapa bulan? 20. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, amin. Sari lihatlah ya, ada beberapa video ya mengenai tentang pendidikan, persekolahan anak-anak murid di Indonesia itu sangat miris sekali. Ada yang menjawab pertanyaan perkalian, pembagian, kurang-kurang, bertambah-tambah pun mereka kadang tak boleh jawab ya. Padahal hanya simpel pertanyaan, misalnya contohnya 2 ditambah 10, mereka jawab ada yang 20. Seketika blank kan. Ada banyak video yang saya dapatkan di mana kita menjadi Indonesia emas yang dibangga-banggakan, tapi generasi penerus bangsanya semacam ini ya, di sekolah berjoget-joget main TikTok, kadang melebih-lebih ya, ada yang pakai makeup juga ke sekolah. Saya lihat lah ya, berbanding terbalik dengan adik Sari sekarang ini sekolah menengah, di sini bawa telepon saja mereka tidak diperbolehkan ke sekolah ya. Apalagi lah berjoget-joget TikTok gini. Ini menjadi penerus bangsa untuk mencapai Indonesia emas, tapi nyata-nyatanya murid-muridnya pun di sekolah pun. Nanti kita tonton dulu videonya macam mana. Jadikan video ini sebagai pengajaran supaya tidak ada semacam ini lagi ya. Aduh, miris sekali saya lihat. Oke, jom kita tonton dulu videonya. Anomali apa lagi nih? Anak SD berjilbab rapih, duduk baris berbaris, tapi yang dihafal lagu viral TikTok dahulu. Katanya ini metode literasi. Tapi kalau literasi modelnya seperti ini wajar kalau siswa-siswi di tanah air akhirnya mereka beneran sesuai lagunya. Dah lupa cara baca. Sementara di sana ramai tepuk tangan karena anak kecil bisa joget dari kor lagu viral. Data mencatat 363 pelajar SMP di Buleleng tidak bisa membaca. Bukan karena malas, tapi karena sistemnya longgar, kontennya hampa, arahnya kabur. Lebih parah lagi, anak-anak yang tidak bisa menulis lancar bermedia sosial. Aktif di TikTok, jempolnya lincah. Tapi saat disuruh membaca petunjuk sederhana, mereka diam, bingung, tertinggal. Ini bukan salah murid, bukan semata salah guru, tapi salah arah, salah desain, salah prioritas. Mengutip Yotlab, ketidakpastian haluan serta pendidikan dari tahun ke tahun menciptakan lingkungan pendidikan yang fear-oriented, mencemaskan anak, orang tua, hingga pelaku pendidikan. Pertanyaannya sederhana, mau jadi bangsa seperti apa kita ini kalau baca saja anak-anak tak bisa? Yakin nggak mau beresin ini sekolah negeri ketimbang bikin masalah baru di sekolah rakyat atau sekolah Garuda? Nanya aja, gimana menurut kalian situasi pendidikan kita hari ini segawat apa? Kalau setuju, share ya. Debat tetap pakai. Nah, gimana lah ini ya, banyak juga yang tidak boleh membaca, tidak boleh, berkali-kalian pun mereka tidak lulus padahal mereka sudah mencapai sekolah menengah atas. Inilah ya, mereka lebih ahli di bagian media sosial, bukan yang baik ya kan. Mereka berjoget-joget, yang mereka hafal itu adalah lagu TikTok ya kan, Velocity. Itu netizen-netizen yang menghujat, bocil-bocil, diantaranya yang berkomentar juga. Mereka pun tidak pernah datang ke Malaysia pun. Mereka yang salah satunya menghujat-hujat Malaysia ini adalah bocil-bocil ini juga. Karena apa? Saya pernah ada baca, dia berkomentar Malaysia tentang yang buruk-buruknya, bahkan dia masih SMP tahu. Saya lihat kan, kepo-kepo juga. Ini macam anak-anak masih yang komen tentang Malaysia ini. Sehari buka lagi, klik, wah masih SMP dia joget-joget ya, perempuan-perempuan. Aduh dek,
sudah masih kecil lagi, kalian sudah ada kebencian terhadap negara lain kan. Nah, kayak ini malah asik berjoget-joget. Jangan menjadikan penerus netizen yang tidak sopan sedunia. Tapi sebelum kita lihat nanti ya bagaimana, wow, ini pun saya tak habis pikir. Tapi nantilah ya di akhir videonya Sari akan bagi tengok kepada kalian juga yang menjawab pertanyaan yang simpel saja. Mereka pun gagok-gagok ya kan, terbata-bata untuk menjawab dan bahkan salah juga. Oke teman-teman, sebelumnya kita tonton dulu beberapa video ini. Nah, negara luar, negara lain itu sudah maju ke depan kan, anak-anak muridnya itu. Tapi kita ini ya masih jalan di tempat, bahkan ada juga yang jalan ke belakang. Oke, so supaya pengajaran kalian yang masih kecil lagi, masih muda lagi, masih ada masa depan ke depannya kan. Lah di negara kita itu susah sangat mencari pekerjaan, apalagi ditambah kalian yang tidak mau bersekolah, lagilah susah nanti ya. Nanti lagi kehidupan beberapa tahun lagi kita tidak tahu macam mana, lagilah susah kan. Gua mau sedikit perbandingan antara tugas kuliah gua di Malaysia sama tugas kuliah gua di Indonesia. Yang pertama, tugas kuliah di sini penilaiannya lebih detail, guys. Rata-rata tugas gue di sini adalah analisis jurnal. Mungkin analisis jurnal udah nggak asing di Indonesia, tapi nggak dengan sistem penilaiannya. Jadi di sini setiap mata kuliah itu ada form penilaiannya. Misal ada nilai 1 sampai 5 gitu. Kalau misal analisis lu menggunakan sumber yang tepat, kemudian memakai argumen yang konsisten, kemudian juga tulisannya rapi, lu bisa tuh dapat nilai 5. Terus kalau misalnya yang kurang gimana? Dapat 4. Kalau misalnya ada yang kurang lagi 3 sampai dengan 1 kalau lu nggak ada kriteria-kriteria tersebut di dalam tugas lu. Jadi gua kalau nggak bener, kalau gua acak-acakan nugas, gue takut dapat nilai 1 bro di sini. Tapi kalau di Indo kita kayak bodo amat nggak sih pakai ChatGPT, orang nggak dicekin ini gitu kan. Yang kedua, setiap matkul udah disusun dengan rapih tugasnya per bulan. Jadi nggak ada tuh yang namanya lu dikasih tugas sesuai dengan mood dosen lu mau ngasih tugas apa gitu. Terus di sini adalah satu matkul 4 sampai 5 tugas wajib per semester. Itu belum ditambah tugas-tugas tambahan. Jadi ya udah tugas lu tok sesuai dengan struktur tugas yang ditentuin gitu. Yang ketiga, tugas lu dituntut untuk perfect dan teliti setiap tugasnya. Jadi lu nggak bisa tuh cuman ngandelin copy paste dan lihat AI buat ngerangkum jurnal. Mau nggak mau lu harus baca tuh jurnal dari atas sampai bawah, kemudian lu analisis. Karena kalau nggak lu analisis, ya lu dapat nilai jelek di situ. Kalau di gua di Indonesia, udah gua udah dirangkumin AI, tinggal parafrase selesai. Akhirnya apa? Kita itu nggak biasa dengan sesuatu yang berat gitu. Makanya banyak dari mahasiswa kita itu yang brain rot, baru baca jurnal sedikit, udah ngantuk, udah bad mood. Jadi gimana kalau menurut kalian? Tulis dong di kolom komentar. By the way, kalau yang tidak tahu matkul tadi dia katakan kan itu adalah mata kuliah. Disingkat jadi matkul ya. Oke. Meskipun harapan lama sekolah Malaysia juga sedikit lebih tinggi, yaitu 13,5 tahun dibandingkan Indonesia yang 12,9 tahun. Nah, dalam hal pendapatan nasional bruto atau PNB per kapita, Malaysia tercatat sebesar 27.227 USD atau setara dengan 421 juta rupiah dengan kurs 15.500 rupiah per USD-nya. Sedangkan PNB Indonesia itu sebesar 11.256 USD atau sekitar 174 juta. Secara keseluruhan, Malaysia unggul dalam hampir semua indikator utama daripada negara kita Indonesia, geng. International health insurance is widely accepted. Gaji guru di Indonesia versus gaji guru di Malaysia. Gaji guru adalah salah satu hal yang menentukan kualitas pendidikan di negara kita. Kita semua paham lah ya, ada harga, ada kualitas. Karena sebagus apapun gurunya, sespesial apapun dia, kalau besok mereka masih khawatir makan apa, bahkan ada yang sampai harus pinjem-pinjol gara-gara gajinya terlambat, ya lama-lama stres juga lah. Gaji guru Indonesia itu sekitar 1,5 sampai 5,9 juta per bulan. Itu udah yang PNS. Kalau yang honorer itu cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Sementara gaji guru di Malaysia itu bisa sampai 19,5 juta per bulan. Jauh banget kan perbandingannya.
Kira-kira menurut kalian, kenapa sih Malaysia bisa sanggup gaji guru 19,5 juta per bulan, sedangkan Indonesia tuh... Culture shocknya itu adalah para pemuda di sana. Kenapa saya bilang para pemuda? Karena kalau dibandingkan pemuda Singapura dengan pemuda Indonesia, itu jauh, khususnya dalam kedisiplinan waktu. Saya kemarin ada mengunjungi Nanyang Technological University, kampus terbaik ketiga di Singapura. Saya melihat di sana perbandingannya, khususnya mungkin dengan Aceh ya. Pemuda Aceh dan pemuda Singapura di sana itu jauh, khususnya dalam waktu. Mungkin kalau di Aceh kita kumpul jam 2, kumpulnya jam 3, jam 4 baru sampai. Ya. Betul ya? Karena memang lingkungan. Semua itu faktor lingkungan, betul. Iya, betul. Ya, kalau di Singapura mereka masuk kelas jam 2 misalkan. Ya mereka jam 1, jam setengah 2 itu udah di sana. Karena memang mereka gitu itu ya. disiplin banget terhadap waktu. Bahkan sekelas Malaysia, mereka juga kedisiplinannya itu bagus. Kan Indonesia dan Malaysia ini kadang ada ya isu-isu di sosmed itu mereka kadang cekcok gitu ya. Nah, saya lihat ya mereka itu jujur nih masih bagus di sana gitu untuk kedisiplinan waktunya, khususnya di Kuala Lumpurnya ya kemarin. Miris, bangunan gedung sekolah dasar negeri di negeri ini, ruangan gedung banyak retak dan pecah-pecah. Bahkan bangunan dinding kelas nyaris ambruk. Bagian ruangan sekolah yang nyaris ambruk diantaranya ruangan kelas 3, 4, 5 dan kelas 6. Kondisi ketiga ruangan ini mengalami kerusakan cukup parah. Kondisinya kini tidak layak digunakan untuk tempat belajar lagi. Bangunan tembok yang retak dan pecah, terlihat atap plafon juga jebol. Kondisi ini sudah berlangsung sejak lama, sangat miris. Anak usia sekolah dasar yang semangat belajar, tidak bisa belajar dengan nyaman. Sedangkan para pejabat bingung memikirkan bagaimana bisa korupsi. Indahnya negeri ini. Aduh, tak merata ya pembangunan di sana itu. Di kota-kota saja. Oke, begini kalau di Malaysia ditulis di sini perbezaan sekolah di Malaysia dan di Indonesia. Kenapa kualitas pendidikan di Indonesia? Nih mereka main TikTok ya? Malah main TikTok. Ini agak lebih detailnya nih. Bapak kan dulu pernah sebagai Menteri Pendidikan. Terus mulai deh. Ngelihat makin kesini kan kok kayak kualitas pelajar Indonesia harus kita akui menurun sih, dengan banyaknya video-video anak SMA nggak bisa perkalian dasar, gitu-gitu. Nah saya tuh penasaran, selain yang tadi udah Bapak sebut tuh yang orang tua tadi, ada gak sih hal-hal yang Bapak lakukan ketika jadi Menteri Pendidikan yang sebenarnya sangat krusial menurut Bapak, terus dilepas di era-era yang sekarang, yang akhirnya berkontribusi ke penurunan ini? Karena tadi pagi aku baru nonton ada satu FYP Pak Anies. Ini cerdas cermat tahun 98. Apa fungsi stomata? Tempat pertukaran antara oksigen dan karbohidrat yang terjadi di daun. 100. Dulu Masih soal IPA. Apa cerdas, fungsi pemecah gelombang yang dipasang di tepi-tepi laut? Mencegah abrasi. 100. Soal matematika. Sekarang makin menurun ya. Panjang sisi sejajar sebuah trapesium 29 cm dan 33 cm. Jika tinggi trapesium 40 cm, berapakah luasnya? 1240. 100 B. Soal itu ya, ngeri kan? Ngeri kan? Pertanyaannya kita aja bingung ya. Nah, tiba-tiba sekarang banyak video-video anak SMA dijajarin 2 kali 6. 2 tambah 2 4. Jadi 2 tambah 8. Ya, 11. 11 1 tambah 1 2. Yang dilantik tanggal itu pasangan nomor 2. Dan Pak Anies dulu kan juga cerdas cermat ya? Iya, itu apa yang miss yang dulu mungkin Bapak sudah terapkan ini nih penting, tiba-tiba sekarang sudah tidak digunakan lagi? Iya, gini, sebenarnya kalau soal peristiwa-peristiwa seperti itu, ya kalau dia bisa jawab dia nggak viral. Kenapa Malaysia sama-sama kita start, sama-sama Melayu, kenapa sekarang pendidikannya lebih terhormat? Rasa-rasanya tidak ada orang Malaysia datang menjadi TKI di Indonesia. Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Majene. Tidak ada. Tapi berapa banyak orang Indonesia pergi jadi pembantu di Malaysia?
Kenapa? Salah satu sebabnya karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang digelontorkan untuk Indonesia. Dengan amanah yang diberikan pada saya dan dengan kerjasama rakan-rakan saya dalam Kemas, pelaksanaan program Pratafis Tabika Kemas telah dimulakan tahun lepas. Oke teman-teman, nah tadi kita sudah dengarkan sama-sama ya, ada tentang pendidikan, mereka ada juga cuitkan tentang pasal Malaysia, ada juga tadi sedikit tentang Singapura ya. By the way tadi tentang sekolah ya, Sari lihat ada juga ketidaksamarataan di setiap sekolah di Indonesia, terkhususnya ya di pelosok, di daerah perkampungan. Ada yang masih tak dijamah lagi oleh pemerintah, ada dijamah tapi macam sekolahnya itu yang rusak ya, masih banyak juga fasilitas-fasilitas yang tidak diperbaiki, yang kurang dan sebagainya. Jadi tidak sama rata ya, di kota wow mungkin difasilitasi, tapi di perdesaan itu pun masih kurang ya. Nah sebenarnya pemerintah sudah ada membagikan dana kepada sekolah-sekolah khususnya di pelosok-pelosok, tapi dikarenakan ya pihak-pihak yang korupsi mengambil hak-hak mereka, nah itulah jadinya mereka itu ya begitu-begitu saja. Satu lagi ya, Sari lihat pun sekarang makin ramai yang anak-anak itu memain media sosial secara berlebihan ya, disebabkan handphone, TikTok lagi. Mereka bahkan lebih menghafal macam mana Velocity ya kan, lagu-lagu tren TikTok sekarang ini, daripada mereka belajar, mereka tulis, mereka membaca ya. Bahkan ada juga yang berkali-kalian pun tambah-tambah pun mereka tak tahu kan macam mana lagi nih generasi yang akan datang kalau dikatakan kita ini nanti menjadi Indonesia emas. Wow, sedangkan kita pelajar-pelajar pun masih seperti ini lagi kan. Aduh miris sekali. Sari lihat pun netizen-netizen yang memberikan komentar di media sosial yang katanya itu yang ada yang tak sopan kan. Mereka-mereka itu pun salah satu diantaranya ini adalah bocil-bocil masih belajar lagi. Sari selalulah kepo-kepoin. Wow mereka berkomentar ya, memang singkat lah ya kan, macam malaides katanya kayak gitu. Nah masih anak-anak lagi kode, sudah tahu kau membenci negara orang kan. Aduh tak tahu lah ya gimana ini pendidikan sekarang ini di sana. Oke, nah Sari lihat juga wow dekat TikTok itu berseliweran mereka pakai baju seragam, uniform masih wow joget-joget, tapi berputar sekali. Wow satu sekolah pun joget-joget seperti itu ya. Oke kita lanjut lagi ke video seterusnya ya. Aduh ini yang membuat saya miris ya, kita tonton dulu videonya. Nah ini bakat perempuan Indonesia, bukan semua ya, saya tidak. Ini di sekolah tau. Kalau mau negara kita maju, generasi emas 2045, habiskan anggaran untuk menyamaratakan kualitas pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Selesai Pak masalah. Sistem pendidikan kita itu harus diubah, bukan soal ranking atau apapun ya, tapi menyamaratakan kualitas pendidikan itu dulu. Betul. Terserah mau caranya gimana tuh, saya yakin yang tahu pasti ahli-ahli S3, PhD, pembuat kebijakan. Kualitas pendidikan kita itu masih tidak rata. Selama sekolah negeri dan sekolah swasta masih dibandingkan, itu gap of knowledge-nya akan sangat tinggi. Kalau mau negara kita maju, generasi emas 2045, habiskan anggaran untuk menyamaratakan kualitas pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Selesai Pak masalah. Kita tidak bisa membayar gaji guru, kiai, alim, ulama. Kenapa? Siapa yang bisa membayar pendidikan? Tidak ada. Lalu yang kita bayar itu apa? Yang kita bayar itu uang makannya, yang kita bayar itu uang sekolahnya, yang kita bayar itu adalah waktu mereka yang terpakai. 6 tambah 10 6 tambah 10 60 6 tambah 6 tambah 10 berapa? 60 30 Hey, 6 tambah 10 berapa? 16. Aduh. Seorang guru membagikan momen siswanya belum bisa perkalian dan pembagian dasar ya.
perkalian Minggir dan aja langsung ya, pembagian dasar, kayak Hanif ya. tadi. 24 dibagi 3. 16 dibagi 4. 28 dibagi 4. 32 dibagi 4. 10 dibagi 5. 15 dibagi 5. 15 dibagi 15 bagi 5, 6. Aduh deh. Berapa hasil dari 60 dikali 60? Angkat tangan. 6 kali 6 36 tambah. Kalian tahu nggak berapa hasil dari 60 kali 60? Tahu? Enggak. Ya ampun. 60 kali 60 pada nggak tahu. Bintang laut itu bernapas dengan apa? Oksigen. Oksigen. Apa? Salah. Ibu kota dari Jawa Tengah itu apa? Tahu nggak? Hah? Tahu? Enggak. Oke. Kepala banteng itu ada di sila berapa? 4 ke Apa? 3. 4. Keempat jawabannya. Apa keempat? Ingat. Sila keempat apa? Sila keempat apa? Ketuhanan. Apa sih? Apa sih? Apa kepanjangan dari PBB? Tahu nggak? Nggak tahu. Enggak. 1 jam berapa detik? 60. 60. 1 menit itu 60 detik. Kalau 60 dikali 60 sama dengan 6 kali 6 kan? 3.600. Tahu nggak? Hah? 6 kali 6? 36. Jadi kalau 60 kali 60 sama dengan 136. 300. LOL. Tahu nggak? Kok satu ada? 301. Jujur aku sedih dan frustrasi banget ngelihat video ini. 14 dibagi 3. 12 bagi 3 tuh. 24 dibagi 3. 24 bagi 3, 3. 16 dibagi 4. 16 bagi 4, 8. 10 dibagi 5. Itu lebih senang kan? Aduh, sedih banget, Bagi sedih 5 banget, sedih banget. Ini kelas 12 IPA loh. Kelas 12 IPA kok bisa? Kok bisa? Guys, jujur aku bingung banget harus kayak gimana. Dan ini kayaknya sistem pendidikannya yang harus diubah dan diperbaiki. Aku sendiri pingin berkontribusi, tapi setelah aku pikirin apa yang bisa aku kontribusiin, akhirnya aku kepikiran mulai deket-deket ini aku dan tim tutor Mantap Academy bakal berkomitmen untuk nge-live secara gratis di Instagram dan di TikTok. Di live-nya kita bakal ngajarin matematika mulai dari yang dasar sampai yang lebih kompleks. Karena kalau dasar aja nggak bisa, gimana mau belajar yang lebih kompleks? Mungkin itu sedikit kontribusi yang aku dan tim Mantap Academy bisa lakukan. Jadi buat teman-teman, silakan follow Mantap Academy dan ajak teman-teman kalian follow. Misi aku adalah aku nggak pingin ada orang Indonesia yang nggak bisa matematika, at least yang dasar. Yang dasar harus pada bisa. Oke, sampai ketemu di konten dan live Mantap Academy. Semangat mengedukasi dan maju terus pendidikan Indonesia. Berapa bulan lagi kamu sekolah tamat SMA? Tamat SMA. 12 tambah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berapa? 6. Sok bisa tuh. Setahun tuh berapa bulan? Setahun 12. 2 tahun berapa bulan? 20. Emang parah budak SMA ya matematika anak. Iya. Setahun tuh 12 bulan. 2 tahun berapa bulan? Cicing ini kan logi anak-anak matematika sekarang itu kan parah emang. Setahun 12 bulan, 2 tahun berapa?
Buat SMA Cibatu, latih anak-anak sekolahnya berhitung dengan baik. Sorry. Setahun 12. 2 tahun sabaraha? 3 tahun belum. Dan memang ayeuna budak ayeuna mah kieu rata. Emang tidak jarang ngitung aya HP. Setahun tuh 12 bulan. Kalau 2 tahun berapa bulan? Oh ini ya, tadi itu mereka ini yang sudah sekolah menengah ya, SMA kelas 12 tadi katanya. Aduh, tapi ya macam ini perkalian dasar pun, pembagian dasar pun mereka tidak tahu ya. Tapi tadi ada nasi baik, Sari juga suka Jerome, Pauline. Nah ini salah satu memang pemuda Indonesia yang pandai ya. Oke, nah tadi juga dia menyarankan supaya dia ada buat live dekat TikTok dan Instagram. Tapi Sari tak tahu lah ya, minat tak mereka itu belajar ya, disebabkan mereka itu sudah suka dengan TikTok yang happy ya, macam ada tren-tren terbaru, velocity, joget-joget, itu yang mereka minati. Tapi kalau belajar ya padahal yang dasar-dasar saja yang dimintakan, tapi mereka pun sulit mengikutinya. Oke, jadi untuk mencapai Indonesia emas yang katanya itu lebih baik kita memperbaiki pendidikan terlebih dahulu. Anak-anak penerus bangsa ini yang lebih diutamakan ya, supaya ada perubahan lah ya. Dulunya lumayan sedikit, sekarang ini disebabkan ya media sosial lah. Mereka pegang handphone kan, ada lagi yang sudah pacaran, aduh masih SD lagi sudah pikir-pikiran mau menikah, sayang-sayangan, ada tuh tahu dekat media sosial itu. Aduh. Oke, supaya diperbaikilah kualitas pendidikan di Indonesia. Nanti pemerintahlah memikirkan bagaimana caranya ya. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada tanggapan lain, kalian boleh berikan komentarnya di ruang komen di bawah. Segini aja, see you on my next video with me, Miss Sari. Bye.